Bismillah, bisnis bahan bangunan atau bisnis toko material atau bisnis alat-alat tukang, alat-alat listrik. Pertanyaan pertama, berapa modal? Kalau untuk toko, contoh saya ini toko ukuran 3x6 atau 3x7 ya. Untuk barang-barangnya sendiri, setelah saya menjalani selama 2 tahun, paling minimal itu untuk awal kayaknya harus sekitar 30 juta. Kenapa 30 juta? Saya bagi tiga. Pertama 10 juta untuk listrik, alat-alat listrik. 10 juta lagi buat alat-alat teknik, tukang, alat-alat las, alat-alat yang ya alat-alat kerja orang-orang yang menjual jasa. Terus yang 10 juta lagi buat perairan kayak pipa dan teman-temannya. Kenapa 10 juta? Ini juga setelah saya searching di di Tokopedia, di Shopee, ternyata banyak juga orang-orang yang menawarkan paket jualan alat-alat listrik. Rata-rata paling minim itu 10 juta. Nah, 10 juta ini ada yang memberikan barang secara total full 100% 10 juta, atau ada juga yang memberikan 90% atau 80%, sisanya itu biaya konsultasi, biaya retur barang kalau misalkan ada barang yang nggak berputar, yang nggak, itu bisa ditukar. Nah, jadi pilihannya kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan ada yang mau berjualan tapi modalnya itu nggak bisa full nih karena saya masih kerja, banyak kebutuhan, sedikit-sedikit dulu. Jawabannya bisa. Misal teman-teman punya 5 juta dulu atau 5 juta lagi, atau per bulan teman-teman cuma bisa ngumpulin 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jawabannya bisa aja, apalagi kalau rumah teman-teman itu pinggir jalan. Silahkan cari alat untuk pajangnya dulu, untuk displaynya dulu, misal cari etalase. Kemudian teman-teman ngumpulin 1 juta, belanja 1 juta, belanja 1 juta, belanja. Nah, otomatis kuncinya adalah di pemilihan barang pertama. Jadi yang sekiranya minimal teman-teman kayak di rumah deh, yang paling sering diganti dulu apa? Misal bohlam. Kalau nggak bohlam, misal kabel. Kalau nggak, misal pipa atau kebutuhan kayak elbow atau T atau apa yang yang sekiranya teman-teman pakai dulu deh. Atau menurut teman-teman yang sekiranya di rumah ini yang paling sering error tuh apa. Nah, mulai dikumpulin dulu kayak gitu, itu juga bisa. Terus juga kalau misalkan pertanyaannya mendingan belanja offline atau online, karena kan sekarang orang juga kita nggak bisa terlalu main di harga, karena online itu sebenarnya jauh lebih murah daripada offline. Cuman tetap aja kayak saya punya dua harga. Kalau di offline harganya biasanya lebih tinggi ketimbang di online. Saya juga ada toko di Tokopedia gitu kan. Nah, karena saingannya murah-murah, saya pun harus nurunin harganya. Maka jawabannya adalah ya, alhamdulillah saya dapat agen yang harganya di bawah online. Jadi kalaupun saya mau nyaingin online atau nyamain sama harga termurah di online, sebenarnya bisa. Cuman untungnya sedikit banget. Tapi juga saya ada patokan grosir. Ini kan saya masuknya di jalan alternatif ya, yang cuma 2 mobil. Di depan ada jalan raya yang cukup buat 4 atau bahkan 6 mobil kalau mobil-mobil kecil. Saya patokannya di situ aja. Dia pun jual di atas harga online, makanya. Dan lagi karena saya di jalur alternatif, terus tokonya lebih kecil, saya juga nggak mau jual harga sama kayak dia aja yang pembelinya mungkin per hari itu bisa ratusan sampai ribuan orang, saya masih di angka puluhan orang, bahkan satuan orang. Itu harganya ya emang harus lebih tinggi aja, hukum ekonominya begitu. Nah, terus juga pertanyaan berapa modal, terus apa barang yang dipilih. Teman-teman juga untuk apa yang dipilih, teman-teman harus peka sama apa ya,
jenis-jenis usaha yang ada di sekitar teman-teman, terus juga jenis-jenis pekerjaan orang yang ada di lingkungan teman-teman. Misal gini, di saya sebagian masih ada yang ke sawah, di saya sebagian masih ada yang jadi kuli bangunan, di saya juga banyak apa pangkalan-pangkalan truk atau mobil-mobil tangki air. Nah, makanya saya ngadain sedikit-sedikit kebutuhan-kebutuhan mereka. Kayak saya masih jual pacul, alat buat ngarit. Terus juga kalau kuli bangunan udah pasti ada. Terus kebutuhan las, saya jual saya jual helm buat ngelas, saya juga jual kawat las. Pokoknya kayak gitu. Teman-teman harus tahu di lingkungan apa teman-teman mau berjualan. Nah, makanya teman-teman juga mengadakan apa alat-alat yang mereka butuhkan. Nah, terus pertanyaan ketiga, bagaimana menentukan harga? Gini, teman-teman cek online. Kalau saya gini, misal nih harga di online barang yang mahal ya, misal bukan bukan mahal, barang yang orang jarang beli kayak mesin. Misal di online harganya mesin bor 150.000. Misal saya belanja di online, harganya 150.000 di online. Sama ongkir 10.000 jadi 160. Nah, saya itu biasanya menawarkan untungnya itu nggak kurang dari 30%. Kalau misalkan modal 160 berarti 30%-nya 16 kali 3 sekitar 48, saya tambahin 50.000. Jadi saya menawarkan 210.000. Nah, kalau ada yang nawar-nawar-nawar, biasanya saya kasih sampai untungnya cuma 20%. Paling kalau ada yang rewel banget, ya udahlah 10% aja saya ngambil untungnya. Cuman itu jarang sih saya ngambil sampai 10% doang. Karena kadang-kadang juga kalau orangnya rewel, saya balikin, misal ya udah Mas belanja di online aja atau Mas belanja di agen aja. Nah, orang pun mempertimbangkan kalau misalkan belanja di online, biasanya pertimbangannya bukan ongkir tapi lama waktu barang sampai ke rumah. Nah, kalau misalkan kita suruh ke grosir, pertimbangannya pasti jarak, tenaga, sama waktu. Jadi untuk menentukan harga, teman-teman pertama cek harga online, jangan sama harga online. Kedua, juga ya sambil jalan-jalan sore atau iseng-iseng ngecek harga kompetitor. Ya jarak sekitar 5 kilometer ke utara, 5 kilometer ke selatan, 5 kilometer barat timur, ya nggak apa-apa. Cuman nantinya juga kalau misalkan harganya cuma beda 500.000, orang-orang juga ya daripada jauh-jauh nyari lagi. Jadi gitu ya. Untuk bisnis bahan material, modal pertama kalau misalkan untuk ukuran toko ya mau agak lengkap supaya orang-orang kalau misalkan ada yang datang buka jaringan listrik baru di rumah baru, teman-teman bisa full ngadain. Saran saya sih modalnya segitu. Nah, terus juga modalnya sekitar 30 juta. Nah, untuk belanjanya mendingan online atau offline? Jawabannya menurut saya mendingan offline buat yang sekalian. Kalau misalkan teman-teman mau bukanya di sekitar Bogor, boleh tanya ke saya ada langganan, harganya sama kok. Dia tahu kok, ngerti kalau misalkan ada orang yang langsung belanja banyak, harganya pasti sama kayak harga yang saya dapat. Nah, saya belanja di online kadang-kadang kalau misalkan yang habisnya itu sedikit-sedikit. Misal habisnya cuma satu barang atau dua barang, biasanya saya belanja di online cari yang harganya mendekati. Yang harganya sama itu jarang. Ada sih satu dua, cuman harganya jarang. Nah, jadi yang pertama modalnya segitu sekitar 30-an. Terus untuk barang yang apa yang mau diadakan, ya teman-teman lihat barang-barang yang pokok, maksudnya pokok itu dimanapun teman-teman hidup itu pasti dibutuhin. Terus juga yang kedua lihat lingkungannya. eh, Terus juga yang ketiga gimana cara nentuin harga. Ini bisa barengan ngeceknya. Yang pertama juga teman-teman lihat aja di Tokopedia, misal toko alat-alat listrik yang paling laku tuh di dia barangnya apa aja. Nah, itu juga bisa buat referensi teman-teman mau ngadain barangnya apa aja. Terus juga oh iya, berapa lama balik modalnya nih.
Nah teman-teman juga harus mempertimbangkan kayak misalkan ya jangan buka toko di pinggir jalan yang cuma cukup satu mobil aja, itu juga harus dipertimbangkan. Kayak saya ini dekat sama pabrik, dekat sama sekolah, dekat sama masjid, itu juga harus jadi pertimbangan. Bahkan kalau emang teman-teman rajin searching aja data penduduk di kecamatan Anu atau di desa Anu berapa, nah seenggaknya berapa jumlah penduduknya teman-teman bisa ngira nih berapa orang juga yang lewat ke sana atau seberapa aktif jalannya, itu juga mempengaruhi teman-teman, walaupun nggak pasti bakalan beli atau enggak ke teman-teman ya. Gitu sih. Kalau ditanya balik modal dalam berapa lama, saya modal hampir 2 tahun juga balik sih. Cuman kalau hitungan pastinya ya mungkin sekitar 2 sampai 2 tahun setengah. Tapi saya udah tiap bulan saya ngegaji diri saya sendiri, saya juga bayar tempat, tiap bulan juga bayar listrik, kebutuhan udah terpenuhi dan bisa balik modal, dan setiap bulan juga ditambah lagi ya, maksudnya barangnya nambah lagi nambah lagi nambah lagi. Jadi awal mah sekitar seratusan mungkin, nah berjalan sampai 2 tahun ditambah 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 mungkin sampai 200, terus pemasukan ya 2 tahun udah balik sih, sekitar 2 tahunan balik. Dan ginian ala jual beli yang cukup aman kok ya. Jadi buat teman-teman yang mau buka bisnis ginian, mau modal dari kecil bisa, dari per bulan teman-teman cuma bisa ngumpulin sejuta sejuta sejuta, bisa, nggak apa-apa, mulai aja. Kuncinya di pemilihan barang yang teman-teman beli pertama. Nah kalau misalkan mau enak, mau total, apalagi teman-teman misal memutuskan buat berhenti bekerja atau diputus kontraknya sama perusahaan, yang mendingan full minimal segitu di angka 30. Tapi kalau misalnya mau di press setengahnya bisa kok, 15 juta juga bisa. Atau mau alat listrik doang 10 juta bisa. Oke gitu aja. Ada yang beli